Bongkar pasang personil di tubuh Guns N' Roses adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Mulai dari gitaris, bassis, keyboardis, drummer, atau bahkan personil pengganti serta personil pembantu. Mungkin hanya posisi vokalis yang selama band ini berdiri, selalu dipegang oleh Axl Rose, sosok yang mengklaim pemilik Guns N' Roses. Dari beberapa posisi yang pernah bongkar pasang personil, posisi basis mempunyai beberapa cerita yang unik, bahkan ada yang berakhir tragis. Siapakah dari beberapa basis yang pernah bergabung dengan Guns N' Roses ini yang paling berpengaruh dan mempunyai kontribusi yang signifikan? Sebelum menjawab hal ini, ada baiknya untuk mengetahui satu persatu basis yang pernah bergabung dengan grup band yang pernah mendapatkan julukan sebagai grup band yang paling berbahaya di dunia ini. Ole Buy adalah seorang musisi asal Denmark yang dikenal sebagai basis pertama dari band legendaris Guns N' Roses. Lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1955 di Esbjerg, Denmark, Buy memulai karir musiknya dengan bermain gitar di beberapa band lokal sebelum akhirnya pindah ke Los Angeles untuk mengejar karir musik yang lebih besar. Di Los Angeles, Buy bergabung dengan L.A. Guns pada tahun 1983, sebuah band yang kemudian menjadi bagian dari sejarah awal Guns N' Roses. Pada Maret tahun 1985, L.A. Guns bergabung dengan Hollywood Rose, membentuk Guns N' Roses dengan formasi awal yang terdiri dari Axl Rose, Tracy Guns, Izzy Stradlin, Rob Gardner, dan Ole Buy. Namun, bergabungnya Buy di Guns N' Roses sangat singkat. Setelah hanya 2 kali latihan, dia digantikan oleh Duff McKagan. Setelah meninggalkan Guns N' Roses, Buy kembali ke Denmark pada tahun 1988. Sayangnya, hidupnya berakhir tragis pada tanggal 16 Oktober tahun 1991, ketika dia ditemukan tenggelam di Danau St. Jørgens di Copenhagen. Keluarganya percaya bahwa Buy mengalami depresi setelah meninggalkan Guns N' Roses, dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebelum kematiannya. Ole Buy mungkin hanya sebentar menjadi bagian dari Guns N' Roses, tetapi kontribusinya tetap menjadi bagian dari sejarah awal band ini. Duff McKagan, lahir dengan nama Michael Andrew McKagan pada tanggal 5 Februari tahun 1964 di Seattle, Washington, adalah seorang musisi Amerika yang dikenal luas sebagai basis dari band rock legendaris Guns N' Roses. Duff bergabung dengan Guns N' Roses pada tahun 1985 dan menjadi bagian integral dari formasi klasik band ini, yang juga termasuk Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, dan Steven Adler. Duff memainkan peran penting dalam kesuksesan besar Guns N' Roses pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama dengan album debut mereka yang sangat sukses, Appetite for Destruction 1987, yang mencakup hits seperti Sweet Child O' Mine dan Welcome to the Jungle. Selain bermain bass, Duff juga memberikan vokal latar dan menulis beberapa lagu untuk band ini. Setelah meninggalkan Guns N' Roses pada tahun 1997, Duff tidak berhenti berkarya. Dia merilis album solo Believe in Me pada tahun 1993 dan membentuk beberapa band lain, termasuk Velvet Revolver bersama mantan anggota Guns N' Roses lainnya, Slash dan Matt Sorum. Velvet Revolver meraih kesuksesan dengan album debut mereka, Contraband, 2004, yang memenangkan Grammy Award. Duff juga dikenal sebagai penulis, dengan kolom mingguan di berbagai publikasi seperti Titelweekly.com, Playboy.com, dan ESPN.com. Selain itu, dia menulis buku autobiografi berjudul It's So Easy and Otherless, yang dirilis pada tahun 2011, menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga menjadi bintang rock. Pada tahun 2016, Duff kembali bergabung dengan Guns N' Roses untuk tur reuni, Not in This Lifetime Tour, yang menjadi salah satu tur dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Hingga kini, Duff tetap aktif dalam dunia musik dan terus berkontribusi pada berbagai proyek musik.
Duff McKagan adalah contoh nyata dari seorang musisi yang tidak hanya bertahan dalam industri musik yang keras, tetapi juga terus berkembang dan berinovasi sepanjang karirnya. Tommy Stinson, lahir dengan nama Thomas Eugene Stinson pada tanggal 6 Oktober tahun 1966 di Minneapolis, Minnesota, adalah seorang musisi rock Amerika yang telah meninggalkan jejak signifikan dalam dunia musik. Dia pertama kali dikenal sebagai basis dari band alternatif rock legendaris, The Replacements, yang dia ikuti pada usia 12 tahun. The Replacements menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam skena rock alternatif Amerika pada 1980-an. Setelah The Replacements bubar pada tahun 1991, Stinson membentuk band bass dan pop, di mana dia berperan sebagai vokalis utama dan gitaris. Dia juga menjadi penyanyi dan gitaris untuk band rock Perfect pada pertengahan 1990-an sebelum akhirnya bergabung dengan Guns N' Roses pada tahun 1998. Selama waktunya dengan Guns N' Roses, Stinson berkontribusi pada album Chinese Democracy, 2008, dan menjadi bagian dari tur band yang sangat sukses. Dia tetap bersama Guns N' Roses hingga 2014, sebelum digantikan oleh basis asli band, Duff McKagan. Selain karirnya dengan band-band besar, Stinson juga merilis album solo, termasuk Village Gorilla Head 2004 dan One Man Mutiny, 2011, yang mendapat pujian kritis. Dia juga bergabung dengan Soul Asylum untuk menyelesaikan album mereka The Silver Lining dan ikut serta dalam tur album tersebut pada tahun 2006. Pada tahun 2016, Stinson menghidupkan kembali bass and pop dan merilis album baru berjudul Anything Could Happen pada tahun 2017. Proyek terbarunya adalah duo bernama Cowboys in the Campfire, yang merilis album debut mereka Ringer pada tahun 2023. Tommy Stinson adalah contoh musisi yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri musik, tetap relevan dan produktif selama lebih dari 4 dekade. Chris Pitman, lahir pada tanggal 16 November tahun 1961 di Kansas City, Missouri, adalah seorang musisi Amerika yang dikenal luas karena keterlibatannya dengan band hard rock Guns N' Roses. Sebagai seorang multi-instrumentalis, Pitman memainkan berbagai instrumen termasuk keyboard, gitar, dan drum, serta berperan sebagai vokalis utama atau latar. Pitman bergabung dengan Guns N' Roses pada awal tahun 1998 sebagai keyboardis kedua dan basis kedua, serta memberikan vokal latar dan memainkan perkusi. Dia berkontribusi pada album Chinese Democracy, 2008, di mana dia memainkan keyboard, sub bass, dan melakukan pemrograman serta vokal latar. Pitman juga memainkan gitar 12 senar pada lagu If the World dan mellotron pada lagu There Was a Time. Selain itu, dia ikut menulis beberapa lagu seperti If the World dan Madagascar bersama Axl Rose. Sebelum bergabung dengan Guns N' Roses, Pitman memiliki karir yang beragam. Dia bekerja dengan berbagai band dan artis, termasuk Tool, di mana dia memainkan synthesizer pada album Anima dan ikut serta dalam tur mereka. Pitman juga terlibat dalam proyek-proyek eksperimental seperti Loose dan Replicants. Pada tahun 2016, Pitman membuat berita dengan mengkritik tur reuni Guns N' Roses, Not in This Lifetime Tour, yang dia sebut sebagai tur nostalgia dan ajang mencari uang. Dia kemudian meminta maaf atas komentarnya tersebut, dan menyatakan bahwa dia tidak seharusnya mengirim pesan saat sedang mabuk. Setelah meninggalkan Guns N' Roses, Pitman terus berkarya dalam dunia musik. Dia saat ini memimpin band rock alternatif bernama Sex Steps dan terus berkontribusi pada berbagai proyek musik. Chris Pitman adalah contoh musisi yang serba bisa dan terus berinovasi, membawa pengaruhnya ke berbagai genre dan proyek musik. Lalu siapakah basis yang mempunyai kontribusi dan warna musik yang memiliki pengaruh terbesar bagi tubuh Guns N' Roses? Rasanya tidak terlalu berlebihan jika pilihan jatuh kepada Duff McKagan. Selain Duff terkenal sebagai original personil Guns N' Roses, dia juga memberikan warna tersendiri bagi semua lagu-lagu Guns N' Roses, baik pada album pertama, Appetite for Destruction yang sempat memecahkan rekor penjualan terbanyak di dunia, maupun double album Use Your Illusion yang fenomenal. Di kalangan pencinta Guns N' Roses,
Duff McKagan terkenal sebagai personil yang humble, serta jauh dari pemberitaan yang minor. Lagu So Fine merupakan kontribusi Duff McKagan yang terkenal dan mendapatkan apresiasi bagi pencinta Guns N' Roses.